Gadis setelah bereinkarnasi. Hal pertama yang ia lihat adalah seluruh teman sekelasnya terlambat masuk ujian. Karena di kehidupan sebelumnya pada hari rekrutmen Badan Antariksa, pacarnya bersikeras menunggu Maria yang terlambat, dan menyeret semua teman sekelas untuk menunda keberangkatan. Sebagai ketua kelas, gadis itu dengan baik hati menyarankan agar semua orang berangkat duluan. Namun yang ia dapat hanya tuduhan dan cercaan dari teman sekelas. Ia memohon di bawah hujan deras selama 10 menit. Barulah teman-teman berangkat dengan enggan. Mereka tiba di ruang ujian tepat 1 menit sebelum ujian dimulai. Yang tak pernah ia sangka, setelah ujian selesai, rencana gagal Maria malah marah. Ia mendorong gadis itu dari atap gedung. Gadis itu akhirnya mati di tangan Maria. Dan pacarnya bersama teman sekelas memberi kesaksian palsu. Menuduh gadis itulah yang membuat Maria terlambat ujian. Gadis itu merasa bersalah lalu memilih bunuh diri. Maria berpura-pura sedih untuk mencari simpati. Dan akhirnya menjadi bintang internet. Hingga setelah mati gadis itu baru tahu. Semua ini adalah konspirasi Maria. Maria sadar nilainya buruk, tak mungkin lolos rekrutmen. Jadi ia sengaja menunda waktu dan menciptakan insiden. Ayah gadis itu demi menuntut keadilan sampai berlutut di depan pacarnya. Meminta ia berkata jujur. Namun yang didapat hanya ejekan dan penghinaan. Pacarnya malah berkata jika bukan karena gadis itu yang mendesak, Maria pasti sempat naik bus ujian. Ucapan itu membuat ayahnya sakit jantung dan mati di depan matanya. Gadis itu bersumpah jika ada kehidupan lagi, ia pasti akan membuat keduanya membayar harganya. Ketika gadis itu membuka mata lagi, ia benar-benar kembali ke hari ujian itu. Pacarnya berdiri di depannya dengan marah. Namun ia tanpa ragu langsung naik bus. Kalau teman-teman mau menunggu, biarlah mereka menunggu sepuasnya. Toh gadis itu sudah lebih dulu diterima Badan Antariksa. Ujian ini hanya formalitas yang tak berguna. Melihat teman-teman bersorak di bawah hujan, gadis itu tersenyum sinis. Setengah jam kemudian ujian resmi dimulai. Ia ingin melihat ekspresi mereka saat itu. 10 menit berlalu. Teman-teman mulai gelisah menunggu. Barulah Maria muncul. Tepat saat itu ponsel gadis menerima berita darurat. Hujan deras membuat jalan menuju lokasi ujian ditutup. Maria buru-buru minta maaf. Katanya ia hanya takut teman-teman tegang ujian. Jadi ia membelikan semua orang camilan. Belum sempat gadis itu bicara, pacarnya langsung merebut permen lollipop dari tangannya. Katanya gadis egois tak pantas menerima pemberian Maria. Dengan dukungan semua orang, Maria kembali tersenyum. Sopir menyalakan bus. Teman-teman makan permen sambil bernyanyi, menganggap perjalanan ujian sebagai tamasya. Namun tawa terhenti oleh rem mendadak. Sopir berkata jalan di depan sudah ditutup. Mereka mungkin tak bisa tiba tepat waktu. Semua orang panik dan menatap gadis itu. Mereka tahu ayahnya orang terkaya di kota. Pasti bisa mencari cara. Gadis itu teringat kehidupan sebelumnya. Ayahnya menyiapkan puluhan ekskavator, membuka jalan paksa demi mengantar mereka ujian. Namun setelah ujian mereka malah menuduh ayahnya. Mengatakan ia sengaja bikin kekacauan, memungut biaya jalan $1.000 per orang. Kali ini gadis itu tak akan lagi membantu mereka. Melihat ia diam saja, Maria tiba-tiba maju dan menjamin semua akan tiba tepat waktu. Atas perintah Maria, sopir pun memilih jalur lain. Setengah jam kemudian mereka sampai di gerbang ujian. Pacar gadis jadi orang pertama yang turun. Namun ia segera dihentikan satpam. Ujian sudah dimulai dan tak ada yang boleh masuk lagi. Melihat kepanikan di wajah semua orang, gadis itu akhirnya tertawa puas.